Pasti bener, Say. Bener 100%. Gue nanya Mbak Koni kok lo mulu sih yang jawab? Memang kata-kata Freddy agak berlebihan, tapi lu bisa kok gue terima jadi calon bintang sinetron. Bener nih. Ya, gue bakal jadi bintang sinetron. Acting kayak gitu dibilang bagus. Mas Freddy aja lagi mabuk kepayang. Kalau saya gimana Mbak Koni? Good afternoon, madam. Come in, please. Silakan, silakan. Silakan duduk. Sit down. In, Koni. Sini kalian. Nih, sini. Mami perkenalkan nih. Mr. Vijay Kumar sama Amitabh Bachchan. Ini yang Mami ceritakan tadi loh, produser dan agent model. Kalian juga bisa loh jadi model iklan dan bintang sinetron. Oh ini rupanya produser yang terkenal itu. Saya senang sekali bertemu dengan Anda. Bener nih, Anda pengen kontrak Freddy sebagai model. Apa-apaan sih kalian ini? Kalian itu ya jangan memperlakukan Mr. Vijay sesinis itu. Sudah. Mr. Vijay, silakan duduk. Please sit down. Freddy dalam perjalanan pulang. Emang Mami yakin kalau si Vijay ini seorang produser? Atau dia ngaku-ngaku sebagai produser, In? Cukup sudah. Rupanya saya ada di waktu yang salah di sini. Oh tidak, Anda tidak berada di waktu yang tidak tepat. Justru sangat tepat. Kami sudah merencanakan acara kontrak. Dan saya juga sudah siap untuk menjadi model iklan dan pemain sinetron. Benar Tuan Mister, saya juga mau. Ya ampun, Mami. Ternyata Mami sama Lasem udah ditipu sama si Vijay. Loh, ditipu apanya? Mohon maaf, Nyonya. Saya tidak menipu. Justru Nyonya Paul yang salah sangka. Saya ini agen, model, dan produser. Saya bukan penipu. Jadinya? Ram. Saya tidak diberikan kesempatan atau ditanya untuk apa saya berada di sini. Dan untuk siapa saya berada di sini. Aduh Mami, si Vijay ini bukan seorang agen model, bukan juga seorang produser. Orang dia kesini mau nagih utang sama Freddy. Oh my God. Nyak, boleh ya Nyak, Ayah main sinetron. Ayah kan kepengen banget Nyak jadi bintang sinetron. Ya Nyak, Nyak boleh dong Nyak. Nyak, boleh Nyak, bener Nyak. Hebat. Bukan begitu, Kon? Jarang ada calon sehebat ini. Bisa kan, Ipe? Jadi calon pemain sinetron? Bisa. Nah, bener kan gue bilang? Lo itu punya bakat terpendam. Jadi sekarang, lo diterima sebagai calon pemain sinetron. Bener Mbak Koni? Pasti bener, Say. Bener 100%. Gue nanya Mbak Koni kok lo mulu sih yang jawab? Memang kata-kata Freddy agak berlebihan, tapi lu bisa kok gue terima jadi calon bintang sinetron. Bener nih. Ya, gue bakal jadi bintang sinetron. Acting kayak gitu dibilang bagus. Mas Freddy aja lagi mabuk kepayang. Kalau saya gimana Mbak Koni? Kayaknya sih kalau acting kayak gitu saya juga bisa Mbak. Gampang Mbak. Sam, kalau lu jadi pemain sinetron, ntar gimana dong sama urusan kerjaan lo? Jangan khawatir Mbak, semua bisa diatur. Lawang saya ini kan bakat jadi artis Mbak. Mbak saya waktu masih hidup pernah meramalkan masa depan saya Mbak. Kalau saya itu bahkan terkenal dan jadi orang hebat. Nggak bisa. Kalau lo jadi pemain sinetron, nanti semua pembokat pada alih profesi. Nah, tanpa pembokat, banyak keluarga yang akan kacau. Gak bakalan deh Mas, gak bakalan Mas Freddy. Ngaco kamu. Ya udah begini aja. Kita lihat dulu kebutuhannya nanti. Begitu juga dengan kamu, Peh, ya. Kamu tunggu calling aja. Ya udah sekarang kita mau pergi keluar kota dulu untuk syuting iklan, ya. Iya nih, udah sore. Sam, sini. Ya, Mbak. Sini.
Sini. Kita kan mau pada ke Bandung nih selama 3 hari. Nah, ntar kalau Mami nelfon, lu jangan lupa bilangin kita ada di Bandung, ya? Jangan lupa loh. Iya, Nyonya Madam lagian juga masih 4 hari lagi baru pulang, Mbak. Tuan Bos juga nggak tahu kapan pulangnya. Saya jadi sendirian dong. Nggak apa-apa, Sem. Ini, gua kasih duit 20.000. Net, jangan lupa loh, jaga rumah baik-baik. Beres, Mas. Iya, Sam. Dan lu ingat, kita kan sekarang lagi nggak punya satpam nih di rumah. Nah, lu jangan pernah terima siapapun juga di rumah ini. Kalau ada yang datang, suruh mereka pulang lagi. Ntar balik kalau Mami sama Papi udah ada di rumah, oke? Oke, Mbak. Udah Beres. deh. Sekarang lo ambil tas gua yang ada di lemari. Sip, Ya. Mas. Tunggu ya, Mas. Kalau gitu gue pulang dulu deh, Fred. Bareng aja sama gue, Pe. Ntar gua antar sampai rumah lo. Oke gue mau bilang sama nyak babe gue kalau gue bakal jadi bintang sinetron. Mbak Koni, Ineke, makasih ya. Yuk, Iya, iya. sama. Dadah. Ya. Hati-hati, Pe. Yes. Itu si Ipe dari rumahnya Om Pau. Ada apa pula dengan dia ketawa-ketawa kayak gitu? Pe, kok kira banget sih lo? Ada apa sih? Sebentar lagi gue bakal jadi bintang sinetron. Lo pada tau gak? Yang bener lo. Dari mana jalannya, Peh? Lu bisa jadi bintang sinetron? Si Freddy sama si Koni yang bantu. Udah, gue balik dulu ya. Bahaya ini. Si Freddy itu tampang playboy. Dia sekarang mulai mengeluarkan bisa racunnya. Dia ingin mengelabui gadis-gadis lugu macam si Ipe itu. Bener, Gor. Kasus kayak begini udah banyak diekspos di koran-koran. Anak gadis baik-baik diberikan janji-janji gombal. Pelecehan. Iya, pelecehan. Apa lagi? Nah, sekarang kita cari si Victor. Buka kalau ada orang yang ngetuk. Ya. Suruh aja orang itu kembali lagi kalau papa dan mama sudah ada di rumah. Paham? Paham sekali, Mas Freddy. Kalau tidak, kamu bakalan dibantai. Dan semua barang-barang di rumah ini akan habis digendol maling. Ih, serem. Persis yang diberitakan di koran-koran. Gak bakalan deh, Mas. Gak bakal saya bukain. Bener. Yuk ah. Yuk. Yuk. Selamat siang, Tuan Paul. Oh, ini rupanya yang namanya Tuan Paul yang selalu jadi buah bibir warga rumah susun Pelangi. Iya, ini dia. Selamat bertemu. Tuan Paul ini kelihatannya sehat sekali dan atraktif. Siapa Bapak ini? Ini Pak Camat, Tuan Paul. Ah, sudahlah, lupakan. Panggilan itu kedengarannya kurang enak. Nama saya Samad. Oh, Pak Camat Samad. Senang sekali berkenalan dengan saudara. Anda juga tinggal di sini? Satu-satunya camat yang tidak tinggal di rumah dinas. Ya, saya inilah. Benar sekali, tapi itu saya suka. Ini membuktikan bahwa Anda lebih suka dekat dengan wong cilik. Ya, memang begitu. Sebab kesehatan itu sifatnya sangat fundamental. Suatu negara harus mempunyai bangsa yang rakyatnya sehat. Benar juga pendapat Anda. Wah, senang sekali bisa ngobrol dengan Anda. Mulanya saya pikir di sini tidak bakal mendapatkan teman yang layak saya ajak bicara. Selama saya di sini, juga saya nyaris tidak berdialog. Masalahnya, tidak nyambung. Jadi kalau toh saya berdialog, itu sifatnya monologis. Kalau begitu, bagaimana kalau Anda mau saya ajak mampir ke rumah saya? Di sana nanti kita ngobrol lebih lanjut. Setuju? Oh, dengan senang hati. Dan pembicaraan yang paling saya sukai adalah masalah kesehatan. Usia seperti kita, terutama untuk Tuan Paul, sudah membutuhkan perhatian ekstra.
Sebab kalau kurang kontrol, tubuh Anda itu mudah diserang penyakit. Anda tahu